Hari ini baru aja datangin kantor lurah, kantor camat ya untuk mengurus surat domisili kepindahan saya. Di sana saya iseng-iseng nanya sama petugasnya, Bu, kalau misalnya saya ini datangkan ke pendudukan, nik saya, KTP saya. Ini ketika saya nanti mau ngurus paspor, ketika saya mau ajukan pinjaman ke bank, itu berpengaruh nggak, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Ketemu lagi kita di channel saya, channel Desi Sutriani. Kali ini saya akan membahas tentang beberapa hal yang harus kalian hindari ketika kalian galbay di tahun 2024. Ya, beda dengan tahun 2023. Di awal-awal tahun 2024 udah kelihatan banget ini beringasnya DC, arahnya DC, bagaimana cara penagihannya. Kita akan bahas, tapi sebelumnya buat kalian yang baru aja gabung di channel saya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya agar terus bertemu dengan saya. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, kita akan bahas langsung ya beberapa hal yang memang harus kalian hindari untuk para pemula galbay di akhir tahun 2023 ataupun yang masih juga galbay dalam ketakutan. Hal-hal ini ada 3 macam yang akan saya kelompokkan. Kalian harus hindari, kalian harus kuatkan apapun nama pinjolnya dan bagaimanapun cara model pengancamannya, semuanya hampir sama sekarang metodenya teman-teman ya. Karena apa? Dari berbagai macam aspek yang sudah saya jelaskan itu kan mulai adanya penurunan bunga, terus mulai adanya DC yang nggak boleh begini begitu, dan juga saya dapatkan ada berita mengatakan bahwa kalau kita blokir nomor WA DC kita akan dikenakan hukum pidana. Nah, jawaban dari saya itu tidak ya teman-teman ya. Tidak ada peraturan dari OJK yang mengatakan bahwa kalau kita blokir nomor dari DC kita akan dipidana, itu tidak ada. Nah, jangan-jangan itu DC-nya yang memberitahu kalian ataupun DC-nya yang menyamar sebagai motivator buat kalian ketakutan. Jadi harap hati-hati, pilahlah segala berita-berita yang masuk kepada kalian. Saya minta kalian untuk mencari berita sebanyak-banyaknya, tetapi pilihlah berita yang benar-benar bisa kalian serap dan berita yang benar-benar akan membuat kuat mental kalian. Gitu ya. Oke, kita langsung aja teman-teman ya. Jadi hal-hal yang harus kalian hindari di tahun 2024 itu yang pertama, kalau mau bener-bener galbay ya, bener-bener galbay, saya tidak pernah menyarankan yang namanya gelobong tutup lubang ataupun bermain dengan joki. Ya, harap hati-hati ya. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian jangan pernah takut ketika didatengin DC. Nah, ini ya, hal-hal yang pertama inilah yang paling banyak banget ditanyakan sama teman-teman. Mbak, galbay di pinjol ada kami di DC lapangannya enggak? Pinjam yuk ada DC lapangannya enggak? Dana rupiah ada DC lapangannya enggak? Nanti isi kas ada DC lapangannya, Mbak, aku lagi galbay di sini. Semua yang bertanya kepada saya, walaupun sudah saya jelaskan seperti ini, masih juga bertanya ada DC lapangannya enggak? Nah, saya katakan sama kalian yang ada di lapangan itu hanya sebagian dari semua pinjol legal. Ya, hanya sebagian saja. Karena untuk menurunkan DC lapangan itu butuh biaya yang besar. Butuh orang lain lagi ataupun pihak ketiga lagi yang akan mereka bayar untuk mendatangi rumah kalian. Ya, itu butuh biaya. Jadi enggak semuanya datang ke rumah kalian serta-merta ketika kalian galbay itu DC-nya datang. Enggak ya. Jadi kalau yang mau galbay itu memang tidak usah takut untuk didatangin DC. Kalaupun sampai DC-nya datang, ya, DC-nya datang, kalian harus tahu lagi ya, DC itu datang ke rumah kalian wajib apa? Wajib punya SPPI. Udah tahu ya, wajib punya ID card. Ya, kalau semuanya itu fotokopi-fotokopian yang datang kepada kalian, jangan mau terima sekalipun kalian belum bisa bayar. Setiap yang lagi ke rumah itu memang ada aturannya. Sama juga dengan orang sales-sales yang jualan di daerah perumahan, itu harus minta izin dulu kepada Pak RT RW-nya. Ya, jadi nggak bisa langsung masuk ke dalam rumah kita. Sama juga dengan daerah-daerah kalian yang ada. Terus lagi yang paling banyak sekali ditakuti sama teman-teman, yang merasa bahwa Mbak, hari ini aku japo, tanggal 5 japo, DC-nya langsung datang nggak Mbak ya? Jadi buat semua pinjol legal maupun ilegal, kalau ilegal udah nggak ada DC lapangan itu udah pasti banget ya. Untuk DC yang legal, ya, kalau yang legal itu kalian gabaikan japo misalnya tanggal 5, bukan berarti tanggal 5 itu DC-nya akan datang, enggak.
Nggak kayak gitu, karena ini banyak sekali dipertanyakan sama teman-teman saya. Mbak, besok saya japu DC-nya datang nggak ya? Mbak, bentar lagi saya japu DC-nya datang nggak ya? Nggak serta-merta gitu ya. Jadi DC itu datang menurut dari perilaku kalian. Ya, pertama, kalian tuh nggak respon. Ya, kenapa saya bilang jangan dulu ganti nomor telepon, karena kebanyakan setiap orang yang galbay curhat ke saya itu pada takut untuk telepon keluar kondar dan takut untuk telepon kantor. Jadi kalian itu sesekali nggak setiap hari, sesekali kalau DC-nya WA kalian respon. Kalau DC-nya WA-nya baik-baik ya, cuman mengingatkan, langsung kalian respon, nggak ada apa. Habis itu udah tinggalkan. Udah mau WA apa aja sekarang, biarkan aja, arsipkan aja. Ya, itu yang pertama ya. Terus lagi DC itu akan datang ke tempat kalian kalau misalnya kalian pertama tadi nggak respon. Yang kedua, rumah DC-nya itu dekat daerah kalian. Udah sering sekali saya kasih tahu. Kalau rumahnya itu dekat sama wilayah kalian ya, biar namanya setiap orang butuh kerjaan. Nah, kerjaan paling banyak diterima itu sekarang tuh DC. Kalau misalnya kalau untuk daerah seperti penjualan, salesman itu sulit ya untuk diterima karena biasalah ada orang-orang dalam, udah gitu butuh pengalaman ini itu, dan banyak lagi syarat-syaratnya. Tapi kalau DC nggak butuh syarat yang macam-macam, cukup berani aja dia pasti akan diterima jadi DC. Ya, makanya sebagian orang mau menerima tawaran untuk menjadi DC. Jadi DC itu akan datang kalau dia daerahnya dekat sama rumah kalian, biasanya dia lebih cepat. Ya, jadi tidak serta-merta datang ke tempat kalian. Terus lagi, DC itu biasa datangnya kalau untuk daerah Jabodetabek. Saat ini DC lebih banyak itu datang di 40 hari galbay. Ya, bukan langsung di situ japo, di situ datang, enggak. Ya, tunggu 40 hari galbay baru dia akan datang. Selebihnya kadang-kadang 90 hari galbay baru dia datang. Gitu ya teman-teman ya, untuk yang masih ketakutan ketika didatangin sama DC. Ya, oke, lanjut lagi. Itu rata-rata orang yang galbay itu perlu dihindari untuk merasa takut ketika hutang kalian dimasukkan ke dalam slik OJK. Ya, kalau sudah masuk slik OJK bersyukurlah, berarti kita tidak akan bisa lakukan pinjam-pinjam lagi. Ya udah, berarti emang Allah udah ngasih saya sini aja berhenti, udah nggak usah lagi yang lain-lainnya. Berarti saya diwajibkan untuk mengatur ekonomi saya, itu positifnya. Nah, untuk yang lainnya, ketika kalian punya pinjaman kur nih, sekarang banyak sekali nih yang curhat ke saya, lebih dari 10 orang mengatakan, Mbak, saya mau pinjam kur, udah mau selesai, saya mau nyambung lagi, tapi saya ada galbay, gimana Mbak dengan slik OJK saya ketakut ketahuan sama suami saya nggak tahu saya galbay. Nah, buat teman-teman yang dalam posisi seperti ini, saya memang selalu anjurkan kalian untuk cek slik OJK. Kalau secara online susah, langsung datang ke kantor OJK. Kalau kantor OJK-nya jauh, memang itu yang harus kalian lakukan. Karena apa? Untuk memperpanjang pinjaman kur kalian, pasti yang jadi patokan setiap bank itu adalah slik OJK kalian. Terus lagi, hindari yang namanya pinjaman pay letter. Kalau pay letter itu banyak kerjasama dengan perbankan. Jadi walaupun dia nggak masuk ke dalam slik OJK, dia akan muncul hutangnya di bank. Ya, bank-bank kerjasama, rata-rata pay letter itu kerjasama dengan Bank BNI, Bank Permata, dan Bank BRI. Ya, jadi itu perlu dilihat dulu pay letternya ini kerjasamanya dengan apa. Banyak informasinya teman-teman ya. Jadi kalau yang mau perpanjang kur memang wajib cek slik OJK. Tetapi buat teman-teman yang udah nggak peduli lagi sama slik OJK, udah galbay aja. Kalau misalnya ada yang bertanya, Mbak, ada nggak galbaynya yang lebih dari setahun? Banyak. Ada nggak yang galbaynya lebih 2 tahun? Banyak. Apa yang terjadi sama mereka? Mereka masih hidup sampai sekarang. Nggak ada yang mati kecuali bunuh diri baru-baru aja yang memang ketakutan diteror sama DC. Dan itu rata-rata orang yang baru aja galbay. Ya, untuk senior-senior galbay yang udah lama-lama banget masih aman sampai sekarang, masih makan, masih hidup. Jadi nggak usah ditakutkan hal-hal yang belum tentu terjadi kepada kalian. Gitu ya, yang masih merasa takut untuk cek slik OJK. Dan satu lagi, saya kebetulan hari ini baru aja datangin kantor lurah, kantor camat ya untuk mengurus surat domisili pindahan saya. Di sana saya iseng-iseng nanya sama petugasnya, Bu, kalau misalnya saya ini datangkan ke pendudukan, nik saya, KTP saya. Ini ketika saya nanti mau ngurus paspor, ketika saya mau ajukan pinjaman ke bank, itu berpengaruh nggak, Bu?
jawaban dari ibunya? Enggak. Yang berpengaruh itu nanti ketika nanti sistem itu memasukkan nomor KTP kita, itu akan keluar nama kita. Tetapi untuk nilai hutang, untuk nilai galbay, untuk nilai pinjaman, untuk nilai itu tidak masuk. Itu masuk ke dalam ranahnya departemen masing-masing. Misal saya mau ngurus PPKB, saya mau mengurus perpanjangan SIM. Itu kan ketika masukkan nomor KTP saya akan keluar data saya. Nah, yang keluar itu hanya data-data saya aja. Tidak ada nilai hutang, tidak ada nilai-nilai yang lain. Kecuali saya mau melakukan pinjaman ke bank. Ketika nanti pihak banknya masukkan nama saya, KTP saya, itu baru akan muncul nilai galbay saya, nilai hutang saya, nilai semua yang berkaitan dengan keuangan. Nah, kalau misalnya pembuatan paspor, imigrasi, mengurus ini itu tidak ada sangkut pautnya. Yang sangkut pautnya itu hanya keluar nama kalian, nomor KK kalian, nomor KT kalian, dan alamat kalian. Itu saja. Ya, hanya departemen-departemen kepemerintahan itu hanya mendapatkan data-data sesuai dengan departemennya mereka. Kecuali keuangan, barulah akan muncul uang kalian atau hutang kalian. Gitu ya. Jadi kalau dapat ancaman nanti nggak bisa pinjam ke sini, nggak bisa pinjam ke situ, nanti susah ngurus paspor, susah mau beli ini, susah beli itu, abaikan saja. Ini sudah jelas-jelas saya tanya sendiri sama langsung kantor camatnya yang biasa ngurus tentang kepegawaian ataupun nomor induk KTP kita. Ya, oke, lanjut lagi yang ketiga. Masih takut untuk disebar data. Artinya kita harus menghindari untuk yang namanya takut akan disebar data. Ya, ini banyak sekali sih teman-teman saya ya, selalu bilang, Mbak nanti takut Mbak disebar data, Mbak nanti takut nanti begini gitu. Nah, saya informasikan sama kalian, yang namanya galbay memang harus terima segala resikonya. Namanya kita galbay ya. Berarti setiap yang namanya galbay itu ada risiko. Tidak ada yang namanya galbay itu tidak beresiko. Ada resikonya. Nah, segala resikonya itu masih bisa diatasi, masih bisa kita berikan tips-tips untuk mengatasi rasa ketakutan kalian ketika galbay. Karena terbukti setiap yang galbay itu tidak ada yang terjadi pada dirinya. Semuanya berjalan seperti biasa aja. Masih hidup, masih makan ya. Tapi kalau masih ada yang merasa takut sebar data seperti ini, seperti itu. Nah, saya selalu katakan kalau masih ada rasa takut seperti itu, jangan ganti nomor HP kalian. Tetap pakai HP yang lama, tetap aja kalian respon, tetapi sesekali aja dan selebihnya kalian arsipkan saja. Ya, tidak usah dibaca-baca, nggak usah diangkat nomor-nomor teleponnya yang tidak dikenal. Kalau ada pertanyaan, Mbak saya mau ganti aja nomor telepon saya semuanya. Kalau mau ganti nomor telepon, ganti HP, semua wajib ganti. Pertama, alamat email. Ya, kedua, nomor telepon teman-teman yang ada di nomor HP dulu, yang tersimpan di Google, jangan langsung dimasukkan ataupun diunduh ke nomor telepon yang baru. Wajib dicatat manual. Ya, jangan pernah install sosmed dengan alamat email yang lama ataupun menggunakan nomor telepon yang lama ataupun menggunakan nama kita. Kita wajib alamat sosmed-sosmednya itu dengan nama yang baru dan alamat email yang baru. Gitu ya, jadi benar-benar menjadi manusia baru kalau benar-benar kalian mau menghilang. Ya, karena apa? Kalau masih menggunakan data-data lama ataupun masih menginstal aplikasi yang lama ke HP baru kalian, otomatis nanti akan terdeteksi juga. Gitu ya teman-teman ya. Oke, itu dia ya yang harus kalian hindari, yang harus kalian lawan rasa ketakutan-ketakutan kalian agar kalian galbaynya berhasil, tidak lagi mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama, pakai joki-joki ataupun kayak lubang tutup lubang. Cukup dengan diri kalian dan selesaikan masalah kalian dengan rasa kekuatan dan semangat kalian. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga menjadi mood booster buat kalian. Akhir kata saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.